Hai semuanya, seluruh siswa kelas 10. Kembali lagi bersama saya Ibu Anastasia Notska. Kita masih dalam rumahnya trigonometri. Sekarang kita masuk ke kamar yang namanya aturan sin dan aturan cos. Kita lihat ya. Nah, lihat gambar berikut. Ada gambar apa nih? Ini pohon cemara. Pasti tidak asing lagi ya. Sebab kalau Natal kita ada pasang pohon Natal di rumah. Nah, pohon Natal itu menyerupai pohon cemara. Nah, di sini untuk apa? Oh, ternyata lagi mengukur ketinggian. Tingginya pohon cemara nih berapa? Bu Guru susah sekali masa kita mesti pasang meteran dari ujung pohon cemara sampai akarnya, sampai bawahnya. Nah, ternyata kita lihat. Nah, di situ ada cerita. Arga berdiri sejauh 20 meter dari sebuah pohon dan memanjang pucuk pohon cemara dengan sudut pandang sebesar 30 derajat. Bagaimana cara kita menentukan tinggi pohon cemara? Permasalahan ini dapat terselesaikan dengan menggunakan trigonometri. Aplikasi trigonometri yang sering kita gunakan adalah dikenal dengan aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Selain menentukan tinggi pohon, dapat juga menentukan tinggi gedung, tinggi tiang bendera, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke aturan sinus. Aturan sinus adalah aturan penting yang berfungsi untuk menghubungkan sisi dan sudut segitiga. Aturan sinus dapat digunakan dalam segitiga apapun dengan sisi dan sudut berlawannya diketahui. Nah, ini ada gambar segitiga ABC. Kita bisa lihat. Misalkan ABC adalah segitiga sembarang dengan panjang AB, BC, dan AC masing-masing adalah C satuan, A satuan, dan B satuan. Nah, itu tidak sembarang ya. Di depan sudut A besar, maka panjang satuan, panjang BC-nya adalah A satuan kecil. Lalu depan sudut B besar, yaitu garis AC, panjang satuannya adalah B satuan yang kecil. Depan sudut C besar, sudut C, maka panjang AB itu adalah C satuan. Garis AE, BF, dan CD masing-masing adalah garis tinggi segitiga ABC. Nah, garis AE, BF, dan CD adalah garis tinggi yang dibentuk dari sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, perhatikan bagian pertama. Segitiga siku-siku ACD dengan panjang AD tegak lurus dengan CD. Betul ya? Maka dengan perbandingan trigonometri diperoleh bahwa sinus alfa depan permiring berarti CD permiringnya AC. Nah, berarti panjang CD dapat diperoleh dari AC kalikan sinus alfa. Atau CD sama dengan panjang AC itu kan B satuan, jadi B kali sinus alfa. Nah, bagian kedua B. Segitiga siku-siku BCD. Berarti dari kanan sini. BCD. Dengan BD tegak lurus CD. Maka dengan perbandingan trigonometri diperoleh bahwa sinus B itu diperoleh dari depan permiring CD per BC. Sedangkan berarti kita dapat peroleh bahwa CD garis tinggi CD itu adalah BC garis miring kalikan sinus B. Atau karena panjang BC adalah A kecil, A satuan, berarti CD sama dengan A kali sinus B atau A sin B. Nah, dari persamaan 1 dan 2, maka diperoleh bahwa CD sama dengan B kali sinus A dan CD juga A sama dengan sinus B. Maka dapat ditulis B kali sinus A sama dengan A kali sin B. Atau ditulis seperti berikut, A per sin A sama dengan B per sin B. Segitiga siku-siku ABE, nah ini yang dari garis tinggi AE. AE tegak lurus BE, EB.
Maka dengan perbandingan trigonometri diperoleh bahwa sin C sama dengan AE per AB. AE per AB. Ya, kita kembali lagi. Tadi ada gangguan. Nah, dari persamaan 1 dan 2, maka diperoleh bahwa CD sama dengan B kali sinus A dan CD sama dengan A kali sinus B. Maka dapat ditulis B kali sin A sama dengan A kali sin B, atau dapat ditulis sebagai berikut. A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, ini persamaan 3. Berikut kita lihat segitiga siku-siku ABE dari garis tinggi AE. Panjang AE tegak lurus EB. Maka dengan perbandingan trigonometri diperoleh bahwa sinus C dari segitiga sinus C adalah AE per AB. AE per AB. AE per AB. Sinusnya harus sinus B ya sebenarnya. Sehingga AE sama dengan AB kali sinus B. Nah, di bawah sinus B kan, ini salah ketik bukan C, ini sinus B harusnya. AB kali sin B atau AE. Nah, karena panjang AB adalah C satuan kecil, jadi dapat ditulis C kali sin B. Nah, selanjut berikut segitiga siku-siku ACE dengan AE tegak lurus CE. Nah, maka dengan perbandingan trigonometri diperoleh bahwa, nah, di sini diperoleh bahwa dia sinus C sama AE, sinus C sama dengan AE per AC. AE per AC. Siku-sikunya di E ya. Kalau kita lihat di gambar ini, siku-sikunya bukan di C, dari segitiga ACE ini, tapi siku-siku di E. Kan ada gambar garis tegak lurus ini. Nah, jadi sinus C adalah depannya. AE sisi miringnya AC. Nah, setelah itu, maka dapat ditulis AE sama dengan AC depan kali terus kalikan sin C. Sin C. Nah, AC sendiri adalah B satuan yang kecil. Dari persamaan 4 dan 5, maka diperoleh bahwa AE sama dengan C kali sin B. Nah, AE juga adalah B kali sin C. Maka dapat ditulis C kali sinus B sama dengan B kali sinus C, atau dapat dituliskan sebagai C per sin C sama dengan B per sin B. Berdasarkan persamaan 3 dan 6, maka diperoleh bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, persamaan ini disebut aturan sinus. Nah, paling gampang kalau Bu Guru aja biasanya tulis gambarnya seperti ini. Ingat bahwa depan sudut A besar adalah A satuan kecil, depan sudut B besar, B satuan kecil, depan sudut C besar, C satuan kecil. Berarti A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Itu adalah aturan sin. Lanjut. Nah, aturan sin berlaku pada setiap segitiga. Aturan sin digunakan untuk menentukan unsur-unsur sisi atau sudut yang lain dalam segitiga. Apabila sebagian unsurnya diketahui, kemungkinan unsur-unsur yang diketahui yaitu yang pertama sisi, sudut dan sudut, sisi sudut-sudut, atau sudut sisi dan sudut, sudut sisi sudut, atau sisi-sisi dan sudut, sisi-sisi sudut. Nah, jika diketahui ini, maka kita menggunakan aturan sin. Kita lihat contoh soal. Diberikan
segitiga sembarang ABC seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ada segitiga ABC, panjang AB 12 cm, sudut B 45 derajat, sudut C 60 derajat. Berarti kalau kita lihat sisi sudut-sudut. Jika panjang sisi AB 12 cm dan sisi AC B cm, maka diperoleh. Nah, ditanya tentukan panjang sisi AC. Nah, jadi dapat dikerjakan B per sin B sama dengan C per sin C. B-nya itu yang diketahui panjang AC, yang ditanya ya panjang AC, per sinus 45 yang di hadapannya sama dengan 12 panjang AB per sudut di depannya yaitu sin 60. Jadi ya B per sin 45 sama dengan 12 per sin 60. Saling berhadapan ya. Nah, kali silang 12 kali sinus 45. Lalu langsung cari B-nya. Jadi 12 kali sinus 45 per sinus 60. Sinus 45 setengah akar 2, sinus 60 setengah akar 3. 12 kali setengah akar 2, nah setengah sama setengah saling membagi, sehingga tinggal 12 akar 2 per akar 3. Nah, dirasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3, 12 akar 2 kali akar 3, akar 6, akar 3 akar 3, akar 9, akar 9, akar 3. 12 bagi 3, 4. Jadi jawabannya panjang AC adalah 4 akar 6. Ingat ya, bentuk irasional maka harus diubah dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Kita masuk ke aturan kosinus. Aturan kosinus adalah salah satu aturan dalam trigonometri yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut dalam sebuah segitiga. Aturan kosinus adalah menghubungkan ketiga sisi ke satu sudut. Aturan kosinus digunakan untuk menentukan besar salah satu sudut segitiga saat tiga sisi diketahui. Sisi. Atau aturan kosinus dapat pula digunakan untuk menentukan salah satu sisi segitiga saat diketahui dua sisi dan dua sudut apitnya. Sisi, sudut, dan sisi. Sisi, sudut, sisi. Kita lihat. Perhatikan gambar di bawah. Misalkan panjang AB C cm, panjang BC A cm, panjang AC B cm. Jika panjang CD X cm, maka panjang BD A kurang X cm. Nah, untuk ukuran C besar, C kecil ini hurufnya tadi Ibu udah ajar di awal. Nah, kalau CD ini X, berarti panjang BD adalah A kurang X. Ya. Nah, dari gambar ini kita lihat, perhatikan segitiga ACD. ACD, segitiga ini. Di mana AD tegak lurus CD. Maka dengan menggunakan teorema Pitagoras diperoleh bahwa AD kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang CD kuadrat atau AD kuadrat sama dengan B kuadrat kurang X kuadrat. Ingatlah kembali bahwa kosinus C berarti samping per miring, jadi CD per sisi miring AC berarti X per B atau X sama dengan B kalikan kosinus C. Perhatikan segitiga ABD. Di mana AD tegak lurus BD. Maka dengan menggunakan teorema Pitagoras diperoleh bahwa AD kuadrat sama dengan AB kuadrat kurang BD kuadrat atau AD kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kurang X dikuadratkan. Berdasarkan persamaan 1 dan 3, maka diperoleh bahwa C kuadrat itu kurang A kurang X dikuadratkan sama dengan B pangkat 2 kurang X kuadrat. Nah, kita kuadratkan yang dalam kurung A pangkat 2, 2 kali A kali min X min 2AX, min X dikuadratkan jadinya plus X kuadrat sama dengan yang di luar tetap B kuadrat kurang X kuadrat,
kali masuk tanda min, min kali A kuadrat, min A kuadrat, min kali min 2AX jadi plus 2AX, min kali plus X kuadrat jadinya min X kuadrat, sama dengan B kuadrat kurang X kuadrat. Sisakan C kuadrat di kiri, semua pindah luas ke kanan, min A kuadrat berubah jadi A kuadrat, 2AX berubah jadi min 2AX, min X kuadrat pindah luas ke sebelah kanan jadi plus, jadi sehingga saling mengurangi dengan X kuadrat tadi 0, B kuadrat tetap. Maka diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AX. Nah, substitusikan persamaan 2 ke 4, maka diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2A. X-nya itu kan tadi 2AB kosinus C. 2 ke 4. X adalah B cos C. B cos C. X itu B cos C. Dengan cara yang sama di atas, dengan membuat garis tinggi dan masing-masing titik sudut lainnya, yaitu sudut C dan sudut B, maka diperoleh aturan kosinus untuk sisi-sisi lain sebagai berikut. Oh, ini masih yang ini saja. Nah, kelihatan. B kuadrat sama dengan, nah jadi begini, untuk cara mudahnya supaya kita ingat, tadi itu kan cara mendapatkan rumus aturan kosinus, walaupun di bawah ini ternyata ada salah pengetikan. Nah, jadi di sini kita lihat, kalau A kuadrat sisi A panjang BC ini dicari yang berhadapan dengan sudut A kuadrat yang dicari, maka caranya B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC kali kosinus A. Jadi kalau di depan A kuadrat yang dicari, yang di belakang kosinus sudutnya yang diketahui juga sudut A, kosinus A. Nah, yang di dalam sisi-sisi yang diketahui yaitu B kuadrat dan C kuadrat selain A kuadrat yang ditanya. Lalu kurang 2BC. Begitu pula saat mencari B kuadrat dan C kuadrat. Kalau B kuadrat berarti sudutnya cos sudut B. C kuadrat berarti sudutnya sudut C. Nah, setengah-tengahnya tinggal sisi-sisi selain sisi yang ditanya. Untuk memahami seperti ini. Kita lihat contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan panjang B 2 cm, C sama dengan 3 cm, dan sudut A 60 derajat. Maka tentukan panjang sisi A. Nih, diketahui segitiga A cm, 2 cm, 60. Nah, diketahui berarti sisi, sudut, sisi. Sudut yang diapit oleh dua sisi. Coba kita lihat di sini penjelasannya. Sudut yang diapit oleh dua sisi ya, berarti sisi, sudut, sisi. Kita lihat sisi, sudut, sisi. Nah, dengan menggunakan aturan kosinus, maka diperoleh A pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 kurangi 2 kali 2 kali 3 kalikan kosinus sudut A, kosinus 60 derajat. 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, kurang 2 kali 2 kali 3 kali kosinus 60 setengah. 2 kali 4 tambah 9, 13. 2 kali 2, 4 kali 3, 12. 12 bagi 2, 6. 13 kurang 6, 7. Nah, untuk mendapatkan panjang A-nya, karena A kuadrat, berarti kalau A-nya berarti adalah akar 7. Jadi, panjang A adalah akar 7 cm. Oke, sampai di sini hari ini kita belajar. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.